Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah bagaimana kita mengatasi rasa lapar dan dahaga di saat bulan Ramadan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Definisi puasa yaitu menahan dari lapar dan haus dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sejatinya puasa tidak hanya diidentikan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi hal-hal juga kita menahan dari yang membatalkan pahala puasa tersebut. Al-Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang yang berpuasa. Al-Imam Al-Ghazali membagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, saumul awam. Yang kedua, saumul khawas. Dan yang ketiga, saumul khawasul khawas. Yang pertama, saumul awam, yaitu puasanya orang awam. Di tingkatan ini, orang hanya berpuasa dari makan dan minum saja. Dan yang kedua, saumul khawas, yaitu pada tingkatan yang kedua ini, orang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi mulai dari jawarihnya, mulai dari mulut, tangan, dan kaki, semuanya ditahan untuk tidak melanggar aturan agama atau tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang tingkatan ketiga, ini mungkin tingkatan yang tinggi sekali. Tidak hanya dia menahan lapar dan dahaga, begitu juga dia menahan jawarihnya, sikapnya, tingkah lakunya, agar supaya tidak melanggar dari agama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tingkatan ketiga ini juga menahan dari bagaimana hatinya tidak melanggar dari aturan agama Allah. Dia menahan untuk tidak mempunyai penyakit hati, rasa ujub, hasad, dengki, dan lainnya. Oleh sebab itu, proses ini memang kita harus lalui. Dan bagaimana mungkin tipsnya agar supaya kita tidak merasakan lapar atau tidak merasakan dahaga. Menurut saya ada beberapa tips yang bisa kita laksanakan. Yaitu yang pertama, kita tanamkan niat. Di Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Jadi Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan itu tergantung dengan amal, dengan niatnya. Maka jika niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka kalau niatnya kepada dunia, maka niatnya hanya sampai kepada dunia tersebut. Oleh sebab itu, maka kita tanamkan niat sebelum kita melaksanakan puasa di malam hari atau sebelum sahur, dan tanamkan niat kita untuk berpuasa. Maka dengan niat itu, otomatis niat akan men-setting otak kita untuk memerintahkan segala jawarih kita, anggota badan kita, untuk bisa menahan lapar dan dahaga, dan untuk bisa menahan apa-apa yang dilarang oleh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan tips, yaitu kita dianjurkan untuk bersahur. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Kita untuk bersahur, ya, walaupun kita sedikit makannya, kita dianjurkan untuk sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan yang dimaksud di sini adalah kita diberikan keberkahan waktu atau tidak merasakan lapar, tidak merasakan dahaga, haus, ya, saat kita beraktivitas di bulan puasa ini. Maka oleh sebab itu
sejatinya kita tidak menjadikan dahaga atau lapar itu menjadi kendala buat kita untuk berpuasa. Karena kita sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan dengan semaksimal mungkin dan tidak membuang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sebab itu, mari kita jalankan, laksanakan puasa ini dan aktivitas-aktivitas kita yang lain ya, dengan menanamkan niat di dalam hati, niat untuk beribadah, sehingga aktivitas semua yang kita laksanakan bernilai ibadah. Nah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tetap meridhai kita dengan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan. Semua Allah akan mengabul kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.